Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi azhaba anal hazan. Inna rabbana laghafurun syakur. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'da. Alhamdulillahirabbil alamin. Senantiasa kami memanjatkan rasa syukur pada Allah yang telah memberikan kita banyak sekali kenikmatan, kerahmatan serta hidayah ini. Kedua kalinya kami mensyukuri dengan ucapan syukur alhamdulillah jazahumullahu khaira atas perjuangan para perantara agama. Berikutnya kami mensyukuri kepada anak-anakku semuanya dengan ucapan syukur alhamdulillah jazakumullahu khaira. Semoga Allah senantiasa memberikan manfaat dan barokah. Hatinya kami ingatkan selalu diniati dengan niat mukhlis lillah karena Allah, wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabah. Selalu mengharap surga Allah dan takut terhadap neraka Allah. Baiklah anak-anakku semuanya, kita lanjutkan pelajaran kita berikutnya, yaitu tentang tajwid ringkas yang ketiga. Nanti kita akan membahas hukum nun sukun dan tanwin, yaitu iqlab dan ikhfa hakiki. Baiklah, langsung kita buka buku kita di halaman 3. Nomor 3. Iqlabun, iqlabun, iqlab. Iqlab itu maknanya membalik. Hurufnya ada satu, yaitu ba. Iqlab adalah apabila ada nun sukun seperti ini, atau tanwin. Tanwin itu ada fathah tain seperti ini, kasroh tain seperti ini, domah tain seperti ini, bertemu dengan huruf ba, baik dalam satu kata atau dua kata, maka cara membacanya nun sukun atau tanwin dibalik menjadi suara mim dengan berdengung. Lama dengungannya kira-kira 1,5 alif atau 3 harokat. Contoh, mim ba'di. Kemudian yumbitulakum. Kemudian sami'um basir. Baiklah anak-anakku, untuk lebih jelasnya mari kita buka Al-Qur'annya. Silahkan dibuka surat Al-Baqarah ayat 18. Saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 18. Summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Summum bukmun. Nah, jadi ada domah tain bertemu dengan ba, maka dibaca membalik
berbunyi huruf mim dan berdengung lamanya 1,5 alif atau 3 harokat. Saya ulangi lagi. Summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Summum bukmun. Nah, ada dhammah tain bertemu dengan huruf ba. Berikutnya ayat 19. Au kasoyibim minas sama'i fihi dhulumatu wa mohon maaf. Au kasoyibim minas sama'i fihi dhulumatu wa ra'du wa barqun yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadaral maut. Wallahu muhitum bil kafirin. Itu ada muhitum bil kafirin. Ada dhammah tain bertemu dengan huruf ba, maka dibaca membalik membentuk huruf mim dan berdengung selama 1,5 alif atau 3 harokat. Wallahu muhitum bil kafirin. Baiklah anak-anakku, sekarang kalian mencari hukum iqlab di surat Al-Baqarah dari ayat 25 sampai dengan ayat 29. Nanti dikumpulkan, difoto, lalu di WA-kan ke nomor yang telah diberikan. Baiklah anak-anakku, kita lanjutkan yang nomor 4, yaitu ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki hurufnya ada 15, yaitu ta, sa, jim, dal, zal, zai, sin, shin, shad, dad, ta, ba, fa, qaf, kaf. Ikhfa hakiki adalah apabila ada nun sukun seperti ini atau tanwin. Tanwin itu ada fathah tain seperti ini, kasroh tain seperti ini, dhammah tain seperti ini, bertemu dengan salah satu dari 15 huruf tersebut, baik dalam satu kata atau 2 kata, maka dibaca samar. Samar di sini antara idhar dan idgham, serta masih tetap mendengungkan huruf pertama, yaitu nun sukun atau tanwin, dan membentuk huruf di depannya. Jadi mulutnya itu ya mendengung huruf nun sukun atau tanwin, dan bibirnya membentuk huruf di depannya. Lama dengungannya kira-kira 1,5 alif atau 3 harokat. Contoh, min tahtiha, ada nun sukun bertemu dengan huruf ta. Antum, ada nun sukun bertemu dengan huruf ta. Jannatin tajri, ada kasroh tain bertemu dengan huruf ta. Min samaratin, ada nun sukun bertemu dengan huruf sa. Mansura,
ada huruf nun sukun bertemu dengan huruf sa. Ma'an sajjaja, ada huruf fathah tain bertemu dengan huruf sa. Min jannatin, ada huruf nun sukun bertemu dengan huruf jim. Anjainakum, ada huruf nun sukun bertemu dengan huruf jim. Sabran jamila, ada huruf fathah tain bertemu dengan huruf jim. Min dzabbatin, ada huruf nun sukun bertemu dengan huruf dal. Andada, ada huruf nun sukun bertemu dengan huruf dal. Ka'san dihaqa, ada huruf fathah tain bertemu dengan huruf dal. Min zikrin, ada huruf nun sukun bertemu dengan huruf zal. A'anzartahum, ada huruf nun sukun bertemu dengan huruf zal. Kullu nafsin da'iqat, kullu nafsin da'iqah, ada huruf ada fathah tain bertemu dengan huruf zal. Fa in zalaltum, ada huruf nun sukun bertemu dengan huruf zai. Yanzifun, ada huruf nun sukun bertemu dengan huruf zai. Yauma idin zurqa, ada kasroh tain bertemu dengan huruf zai. Ansayakunu, ada huruf nun sukun bertemu dengan huruf sin. Min sa'atah, ada huruf nun sukun bertemu dengan huruf sin. Qaulan sadida, ada fathah tain bertemu dengan huruf sin. Min syi'atih, ada huruf nun sukun bertemu dengan huruf shin. Ansya'na, ada huruf nun sukun bertemu dengan huruf shin. Ghafurun syakur, ada dhammah tain bertemu dengan huruf shin. An sholatihim, ada huruf nun sukun bertemu dengan huruf shad. Fansurna, ada huruf nun sukun bertemu dengan huruf shad. Qauman shalihin, ada fathah tain bertemu dengan huruf shad. Min dhari', ada huruf nun sukun bertemu dengan huruf dot. Mandud, ada huruf nun sukun bertemu dengan huruf dot. Qauman dallin, ada fathah tain bertemu dengan huruf dot. Mintin, ada huruf nun sukun bertemu dengan huruf to. Yamtikun, ada huruf nun sukun bertemu dengan huruf to. Qauman taghin, ada fathah tain bertemu dengan huruf to. Min qablik, ada huruf nun sukun bertemu dengan huruf qaf. Anqadha, ada huruf nun sukun bertemu dengan huruf qaf. Aliman qadira, ada huruf ada fathah tain bertemu dengan huruf qaf. Min ka'sin, ada huruf nun sukun bertemu dengan huruf kaf. Yang kusun, ada huruf nun sukun
bertemu dengan huruf kaf. Yauman kana, ada fathah tain bertemu dengan huruf kaf. Baik, mari kita cari di dalam Al-Quran. Silahkan anak-anak semuanya membuka Al-Qur'annya, surat Al-Baqarah ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innaladina kafaru sawaun alaihim a'anzartahum. A'anzartahum, ada huruf nun sukun bertemu dengan huruf zal. Kemudian amlam tunzirhum, ada lagi, ada huruf nun sukun bertemu dengan huruf zal, maka dibaca mendengung ya, masuk mendengung membentuk huruf di depannya. Amlam tunzirhum la yu'minun. Baiklah anak-anakku, untuk lebih jelasnya silahkan untuk tugas lagi mencari ya hukum ikhfa hakiki di dalam surat Al-Baqarah dari ayat 7 sampai ayat 16. Nanti tugasnya difoto lalu dikirimkan ke WA yang telah disediakan. Jadi tugas untuk iklab dan tugas untuk ikhfa dijadikan satu, kemudian difoto lalu dikirimkan ke nomor WA yang telah disediakan, yang telah ada di deskripsi video ini. Kemudian di situ ada tabel yang menjelaskan tentang hukum nun sukun atau tanwin. Tanwin itu ada fathah tain, kasroh tain, domah tain. Jadi hukum nun sukun atau tanwin terbagi menjadi 4. 1. Idhar halki. 2. Idgham. Idgham terbagi menjadi 2. Idgham bigunah, masuk dengan mendengung, dan idgham bila gunah, masuk dengan tanpa mendengung. Kemudian iklab itu membalik, dan ikhfa hakiki, samar. Ikhfa itu membentuk huruf di depannya. Nah, itulah tabel yang perlu kalian hafalkan. Jadi di dalam hukum nun sukun atau tanwin terbagi menjadi 4 ya. Idhar halki, idgham, iklab, dan ikhfa. Adapun idgham itu sendiri terbagi menjadi 2. Idgham bigunah dan idgham bila gunah. Alhamdulillah, jazakumullah khairah. Semoga Allah senantiasa memberikan manfaat dan barokah. Insya Allah sekian pertemuan dari saya. Banyak kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Allah paring barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.